Halo semuanya, jumpa lagi di channel One Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Pursuit of the World yang diproduksi pada tahun 2003. Film ini menceritakan pada tahun 1805, Eropa jatuh ke tangan Napoleon dan hanya Angkatan Laut Inggris yang bisa menghalangi kemenangan totalnya. Di lepas pantai Amerika Selatan, konflik baru muncul. Kapten Jack Aubrey dari kapal perang HMS Surprise diminta menenggelamkan atau menangkap kapal Prancis yang disebut juga dengan julukan Acheron yang dikerahkan di wilayah itu. Setelah 7 pekan berlayar dengan lancar, tiba-tiba Prancis menyerang lebih dulu dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Kapten Jack menyadari bahwa musuh lebih unggul darinya. Bersama orang kepercayaannya dan juga mekanik kapal itu, mereka harus menghadapi dua pilihan, yakni kembali ke Inggris atau mengakui kekalahan. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Mari kita simak videonya. Di awal film, salah satu kru berteriak seperti mendengar suara bel kapal. Lalu Tuan Holmes sebagai perwira muda langsung meneropong ke arah yang dicurigai. Dengan sigap mereka langsung melaporkan bersiap untuk berperang. We shall beat to quarters! Move along, move along! Kapten Jack Aubrey yang mendengar akan hal itu, langsung bangun dan bersiap. Lalu Kapten Jack memerintahkan kepada perwira muda di posisi yang telah ia tentukan. Perahu pun diturunkan untuk mengecoh lawan. Pas Kapten meneropong lagi, tiba-tiba Down! All hands down! ternyata dengan cepat kapal mereka diserang. Lalu Kapten Jack mengatur posisi-posisi anak buahnya. Mereka pun diserang lagi dan mengakibatkan kapal mereka rusak cukup parah. Saat Kapten meneropong, ternyata yang menyerang mereka adalah kapal Prancis yang dijuluki dengan nama Acheron. Kapten Jack menyadari kini mereka menjadi sasaran empuk dari pihak lawan. Ia lalu memerintahkan untuk menurunkan perahu dan menarik kapal mereka ke dalam kabut supaya bisa lolos, dikarenakan kapal mereka sudah rusak cukup parah. Akhirnya mereka sampai ke kabut itu dan bisa lolos. Dari serangan itu mengakibatkan 9 orang mati dan 27 terluka. Lalu Dr. Stephen Maturin mengecek kondisi kapten yang mengalami luka di bagian alisnya. Keesokan harinya, mereka memperbaiki kapal itu di atas lautan. Mereka juga mengganti tiang dari kapal itu karena sudah rusak cukup parah. Terlihat juga kapten sedang menyemangati Lord, yang tangannya habis diamputasi dikarenakan serangan dari Acheron. Terlihat kini kapal mereka telah hampir selesai diperbaiki. Saat kapten sedang menulis, tiba-tiba krunya memberi ia miniatur kerangka dari Acheron. Salah satu dari mereka ada yang pernah melihat kapal itu dibuat. Lalu mereka membuat miniatur untuk kapten, supaya bisa tahu letak kelemahannya. Kini mereka sekarang tiba di sebuah tempat. Lalu dengan penduduk lokal mereka melakukan barter dan mencari untuk persediaan makanan. Kapten Jack juga mencari informasi kepada penduduk itu tentang kapal Prancis yang sebelumnya sudah diluan sampai ke tempat itu. Dengan informasi yang didapat, akhirnya kapten bisa mengira-ngira di mana sekarang kapal Prancis itu. Let us complete our business here. Ketika malam kini mereka terlihat sedang makan. Saat bercerita, rupanya dulu Kapten Jack pernah dekat dengan Kapten Acheron, kapal yang tadinya menyerang mereka. Keesokan harinya, mereka terkejut rupanya ada sebuah kapal yang telah membuntuti dari belakang. Mereka lalu menurunkan layar untuk bersiap jika ada serangan. Kapten Jack memerintahkan untuk menjauhi jangkauan dari kapal itu sampai malam tiba. Pas malam, mereka membuat jebakan dan mengecoh lawan, yang malah mengejar jebakan itu. Lalu mereka berbelok ke arah lain. Ketika pagi mereka gembira, dikarenakan bisa membalikan kedudukan, dan sekarang mereka telah di belakang pihak lawan. Tak hanya itu, angin pun sekarang berada di pihak mereka. Saat sedang mengejar, tiba-tiba mereka terjebak di sebuah badai yang begitu besar. Mereka dengan kuat tenaga bertahan supaya tidak kehilangan jejak dari kapal itu. Tak terduga tiang dari kapal mereka patah, dan beberapa orang tercebur ke laut. Mereka yang terjatuh ke laut berusaha berenang untuk menggapai tiang yang patah.
Akan tetapi Kapten Jack dan yang lain memotong tali yang masih terkait dengan tiang yang jatuh, supaya kapal mereka tidak tenggelam. Mereka dengan berat hati mengorbankan yang jatuh supaya semua bisa selamat. Setelah tali terpotong, akhirnya kapal sudah tegak dan tidak miring lagi. Keesokan harinya kini mereka bertemu dengan badai salju. Terlihat mereka sedang makan makanan yang berbentuk pulau dan kapal Acheron. Mereka yakin bisa mengalahkannya. Di malam itu juga saat kapten sedang mengobrol dengan Dr. Stephen, ternyata mereka akan menuju ke Pulau Galapagos yang memikat penuh hewan yang menakjubkan, dan berhenti untuk makan serta minum di sana. Beberapa hari setelah itu mereka pun sampai, dan benar saja di sana terlihat hewan-hewan yang begitu unik, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dr. Stephen sangat senang, dikarenakan ia hobi meneliti hewan-hewan yang menurutnya begitu unik. Lalu mereka bertemu dengan nelayan yang terdampar. Ternyata kapal mereka dijalah oleh Acheron. Sang kapten menggali informasi kepada mereka dan berniat mengejar kapal itu. West by south. Dokter yang tahu tak jadi berhenti ke pulau itu, akhirnya bertanya kepada kapten. Mereka pun berdebat. Jack? Never occurred to me. I command the king's ship, not a private yacht. We do not have. Your voyage, I could walk across it. I'd be on the other side. I have known you to say no. Di sisi lain, kini mereka terlihat sedang haus dan kelaparan, dikarenakan kekurangan persediaan. Tampak mereka hanya memakan dan meminum yang ada. Terlihat Tuan Holm seperti dikucilkan dengan kru, dikarenakan kapal itu muncul setiap ia berjaga. Mereka beranggapan dirinya membawa kesialan. Saat ia berjalan, tiba-tiba badannya disenggol oleh kru yang tidak senang kepada dirinya. Kapten Jack yang melihat akan hal itu, lalu memberi hukuman cambuk kepada kru tersebut. Aye, sir. Mr. Pulley. Aye. Well. Setelah kejadian itu, sekarang dirinya cukup dihormati jika bertemu dengan kru atau berpapasan. Ketika malam saat temannya sedang berjaga, Tuan Holm mendatanginya. Ia mengambil sebuah peluru meriam tiba-tiba menceburkan dirinya ke laut. Keesokan harinya, Kapten Jack melakukan upacara kecil untuk kematian Tuan Holm yang tak lain juga sebagai perwira muda di kapal itu. Adegan berpindah. Terlihat dokter sedang takjub dengan burung yang mengitari kapal mereka. Temannya yang bermaksud menembak burung itu tiba-tiba salah sasaran. Ia mengeluarkan proyektil dari peluru itu dengan tangannya sendiri. Akhirnya proyektil itu berhasil keluar. Terlihat sekarang mereka berhenti di daratan untuk beristirahat serta makan dan minum. Dr. Stephen sangat senang, dikarenakan di sana banyak hewan yang unik untuk ditelitinya. Mereka bertiga berjalan cukup jauh dari tempat pemberhentian untuk menangkap dan mencatat hewan-hewan yang ada di situ. Up carefully. Tiba-tiba dokter melihat burung di atas bukit dan mengejar untuk menangkapnya. Ketika sudah sampai di atas, betapa terkejutnya ia melihat kapal Perancis yang mereka cari. Ia berusaha dengan cepat untuk memberitahu kepada rekannya yang lain. Mau tidak mau, akhirnya mereka melepaskan lagi tangkapan mereka, supaya bisa berlari dengan cepat. Mereka yang sudah beranjak dari tempat itu, kini mengatur siasat dan cara supaya bisa menang melawan Acheron. Sekarang mereka merubah cat kapal menyerupai kapal nelayan, dan memberi kepulan asap supaya menarik perhatian Acheron. Ketika kapal Perancis itu sudah terlihat di belakang, mereka pun mengganti pakaian mereka menyerupai nelayan, supaya aksinya berjalan dengan mulus. Kapten lalu memberi arahan kepada masing-masing krunya yang bertugas, supaya bisa memenangkan pertempuran kali ini. Akhirnya sekarang Acheron telah berada tepat di belakang mereka, dan menyerukan supaya menyerah. Pas sudah berada tepat di samping dengan instruksi sang kapten, mereka menyerang dengan tiba-tiba dan terjadilah pertempuran yang amat dahsyat.
Peperangan pun dimenangkan oleh Kapten Jack dari Inggris. Saat mereka sudah menaiki kapal lawan, secara tiba-tiba ada serangan susulan yang mengakibatkan beberapa dari mereka gugur. Akan tetapi tetaplah dari Inggris yang memenangkannya. Terlihat Kapten Jack sedang memandangi kapten dari kapal Acheron yang sudah mati. Lalu dokter mereka memberikan pedang milik Kapten Acheron. Sebelum mati, kapten mereka menyuruh memberi pedangnya kepada Kapten Jack sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu kini mereka sedang membuat upacara untuk kematian rekan kerabat yang telah gugur dan membuang mayatnya ke laut. Scene berpindah. Kapten Jack menyuruh bawahannya untuk membawa kapal Acheron ke selatan, dan mereka akan bertemu di Portsmouth. Kapten Jack sendiri akan putar balik menuju Galapagos untuk mengambil makanan dan air sekaligus membiarkan dokter menemukan burung yang dicarinya. Dan cerita pun berakhir.